Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Afif. Saya berasal dari Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Di sini saya akan memenuhi syarat tugas dari mata kuliah praktikum jaringan komputer yang dimana diampu oleh dosen pengampu Bapak Dani SKM MKOM. Dan untuk kode NIM saya sendiri yaitu 1911111450147. Untuk kode kelas saya berada di TI 04 TPLM 002. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat simulasi jaringan komputer dengan kombinasi server DNS, DHCP, dan email. Untuk alat bantu kita menggunakan yaitu sebuah aplikasi yang bernama Cisco Packet Tracker. Sebelum melanjutkan ke simulasinya, terlebih dahulu saya akan sedikit menjelaskan alat dan bahan apa saja yang diperlukan. Yang pertama yaitu kita memerlukan 3 buah server. Terus yang kedua kita memerlukan 2 buah switch, yang dimana switch itu berseri atau tipe 2950/24. Terus yang kedua kita menggunakan 4 PC. Di sini ada 4 PC, dan yang keempat yaitu kita menggunakan 1 buah router, dan yang terakhir kita menggunakan kabel strap sebagai penghubungnya. Oke, langsung saja kita ke simulasinya. Kita buka aplikasi Cisco Packet Tracker. Dan ini adalah tampilan Cisco Packet Tracker ya teman-teman. Kita langsung saja di sini cari alat dan bahannya yang diperlukan tadi. Yang pertama server, 3 buah server ya teman-teman. Server, terus ada PC, kemudian ada router, terus ada switch sebagai penghubung. Di sini kita taruh sini saja. Terus kita ambil PC lagi atau komputer, di sini saja. Terus ada switch lagi, kita taruh di sebelah sini. Baik, kita rapikan dulu ya teman-teman. Kita rapikan dulu, taruh sini, taruh sini. Oke, yang terakhir kita menggunakan kabel string sebagai penghubung. String, kita taruh sini aja. Terus yang kedua kita masuk ke switch juga. Server yang kedua kita masuk ke switch, dan server yang ketiga kita masuk ke switch juga. Kemudian dari switch kita masuk ke PC 1 atau yang kita sebut PC 0. Terus masuk ke PC 2. Dari switch kita menuju ke router ya teman-teman ya. Router, terus dari router kita menuju ke switch lagi, switch yang kedua. Kemudian kita dari switch masuk ke PC yang ketiga, dan yang terakhir yaitu dari switch menuju ke PC yang keempat
atau yang terakhir. Nah, di sini sudah tersambung semuanya ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya kita setting dulu IP server pada ini. Oh ya, maaf teman-teman. Agar lebih gampangnya, saya akan mengganti nama server 0 ini dengan server DNS. Terus untuk server 1 ini saya ganti dengan server email. Baik, untuk server yang terakhir saya ganti dengan server DHCP. Saya namain DHCP biar gampang saja. Oke, kita masuk ke server DNS. Pada server DNS kita masuk ke desktop, kemudian IP config. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya. Untuk IP address-nya di sini pakai 10.0.0.1. Subnext maksudnya dia secara otomatis ya teman-teman. Nah, untuk default gateway-nya kita menggunakan 10.0.0.4. Oke, kemudian kita masuk ke service, cari itu DNS. Nah ini DNS, terus kita on kan ya teman-teman, jangan lupa. Kemudian kita pilih nama domainnya kita ganti unpam.ac.id. Oke, untuk addressnya yang pertama kita tuliskan 10.0.0.1. Kemudian kita add, kita masukkan lagi domain yang kedua yaitu dengan nama mail.unpam.ac.id dengan addressnya yaitu 10.0.0.2. Kita add, kemudian kita close aja karena di save pasti tidak mau karena yang lainnya belum disetting. Kita close, kita menuju ke server email. Pada server email ini kita masuk ke desktop IP konfigurasi kita ganti dengan 10.0.0.2. Subnet max-nya itu secara otomatis seperti tadi ya teman-teman. Terus untuk default gateway-nya kita masukkan 10.0.0.4. Oke, kemudian kita menuju ke service, cari email. Nah, ini email. Kita on kan, jangan lupa. Terus domain name-nya kita ganti mail.unpam.ac.id. Udah. Kemudian kita kasih user dengan nama user PC 0. User PC 0 gitu saja. Passwordnya kita kasih dengan yang mudah dikambang ya teman-teman. Kita pakai 1 2 3 4 5. Kita tambahkan. Terus yang kedua, untuk user yang kedua itu kita namakan user PC 1. Passwordnya kita samakan saja. Kita tambahkan lagi. Yang ketiga kita namakan user PC 2. Passwordnya samakan juga, nggak masalah. Dan yang terakhir user PC 3. Kita namakan user PC 3, tapi ini untuk user PC 4. 1 2 3 4 5. Oke. Nah, setelah itu sudah, lalu kita close saja menuju ke server 3 atau server DHCP. Baik, untuk server DHCP kita langsung masuk ke desktop, IP konfigurasi. Di sini kita ganti IP address-nya yaitu 10.0.0.3. Subnet
mouse-nya dia langsung secara otomatis. Gateway-nya kita masukin 10.0.0.4. Oke, terus kita masuk ke service DHCP. Mana DHCP? Nah, ini DHCP. Jangan lupa kita on-kan juga. Pada di sini default gateway-nya kita kasih 10.0.0.4. DNS servernya kita kasih 10.0.0.1. Di sini untuk start IP address-nya belakangnya kita ganti 100. Oke, untuk maximum number usernya kita kasih 50 aja lah, nggak usah banyak-banyak. Kemudian kita save. Nah, kalau udah tampilan seperti ini, itu tadinya sudah save. Oke, kemudian kita ke router. Pada router kali ini kita masuk ke config, kemudian ke fast ethernet 0-nya dulu kita on kan. Fast ethernet di sini kita ubah dulu ya teman-teman. Ada dua fast ethernet, ada 0/0 dan fast ethernet 0/1. Jadi kita edit yang fast ethernet 0/0 dulu. Oke, kita on kan sudah tadi. Kita masukkan IP-nya yaitu 10.0.0.4. Untuk subnet box-nya dia secara otomatis. Kemudian kita masuk ke fast ethernet 0/1. Sini IP address-nya kita masukkan 192.1.1.1. Oke, kemudian kita close saja. Kita tambahkan di sini biar memudahkan itu fast ethernet 0/0-nya itu dengan ganti nama 10.0.0.4. Terus yang kedua kita namakan di sini 192.168.1.1. Oke, kita taruh sini saja dan ini taruh sini. Baik, untuk langkah selanjutnya kita menuju ke PC 1. PC 1 di sini kita konfigurasi IP-nya menuju desktop. IP ya yang tadinya statistik kita ganti ke DHCP. Oke, di sini sudah tersambung semua untuk IP address, subnet mask, default gateway, DNS server. Kita close saja. Kita menuju ke PC 2, desktop, IP. Kita juga ganti di sini DHCP. Nah, untuk IP 2 kita juga sudah terhubung. Oke, begitupun dengan PC yang ketiga, kita masuk desktop, IP konfigurasi, kita ganti yang DHCP. Nah, untuk PC yang ketiga, ini belum mendapatkan default gateway karena kita belum tersambung ya. Ini nggak masalah, kita close-kan dulu, nanti kita akan sambungkan. Yang PC keempat ada yang terakhir, kita masuk desktop juga, masuk IP, kita ganti juga DHCP. Oke, sini juga sama, belum ada juga. Kita close aja dulu. Kemudian kita masuk ke router.
kita klik yang CLI, kemudian kita tulis di sini itu IP DHCP spasi router 0, enter. Coba kita exit dulu dari sini. Udah, ini coba kita ulangi lagi ya teman-teman. IP DHCP pool router 0. Oh ya, sorry tadi saya tidak menambahkan pool ya. Nah, terus yang kedua yaitu net spasi 192.168.1.1 spasi 255.255.255.0, enter. Terus yang ini yang ketiga kita kasih defaultnya default spasi 192.168.1.1, kita enter. Sudah, terus kita exit saja, exit di sini. Oke, setelah semuanya kita close saja, kemudian kita ke PC 2. Setelah PC 2 kita masuk ke apconfig, kita static dulu, baru DHCP. Nah, di sini sudah mendapatkan default gateway-nya. Begitu juga yang PC ketiga. PC yang ketiga kita masuk, kita ganti dulu statistik, terus kita ganti DHCP. Oke, kita silang masuk. Setelah itu kita coba bikin email ya, masuk ke PC 1, terus ke desktop, command prompt, coba kita ping 10.10.10.0.0.0 101. Coba. Oke. Di sini sudah terhubung. Terus coba kita pingkan lagi ke 192.1.1.3. Coba kita ping lagi ke 192.168.1.2.
Coba kita masuk ke proses pengiriman email ya. Isi 0, kita masuk email, terus kita masukkan your name-nya yaitu user isi 0, dan email address-nya yaitu user isi 0 at mail.unpam.ac.id. Untuk incoming mailnya kita pakai 10.0.0.2, kita samain saja. Terus username-nya kita pakai user PC 0, maksudnya 1 2 3 4 5. Terus kita ulang lagi. Oke, itu ya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.